poster ini menggambarkan status sosial itu sih. Jadi keluarga Natalie duduk di atas sofa dan keluarga si Ko Afuk tiduran di lantai. Tembok ini gue pakai hijau. Menurut budaya Cina, menurut Feng Shui itu hijau itu melambangkan kedamaian, keharmonisan, pertumbuhan serta awal yang baru. Koyakan kuenya ini membentuk seakan-akan semiotik seperti genital mengalami kekerasan seksual gitu ibaratnya kasar lah. Sekelilingnya juga udah bukan pink lagi, jadi agak kebiruan gitu untuk memperkuat kesan si kekerasan seksual itu sih. Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Sekarang gue ada di suatu tempat ya yang seperti bioskop, tapi bukan di bioskop yang gede ya. Dan sekarang gue lagi ditemenin sama ada Alvin. Wih, ketemu lagi Ar. Apa kabarnya bro? Baik. Ya. Kalau kalian ngikutin gitu ya, kayaknya tiap tahun itu selalu ada konten bersama Alvin ya. Alvin di sini, anyway buat yang belum tahu, Alvin ini adalah apa ya Vin ya? Lebih tepatnya Creative and Poster Designer sih. Nah, Creative and Poster Designer lah ya. Jadi beberapa film Indonesia yang kalian tonton mungkin beberapa posternya dibikin sama Alvin. Atau jangan-jangan semuanya dibikin sama Alvin. Enggak lah. Dan tahun 2022 kemarin Alvin udah banyak bikin poster-poster film Indonesia yang gue yakin lu pasti pada nonton dah. Dari film yang ada di sini nih udah kelihatan ya. Di sini ada sedikit kilas-kilas poster. Ada Mencuri Raden Saleh. Alvin ya Win ya yang bikin bener. Poster Mencuri Raden Saleh. Pengabdi Setan bahkan ya. Versi IMAX ya Vin ya? Versi IMAX dan internasional poster. Ya. Nah ini versi internasionalnya, ini Alvin juga yang bikin gitu ya. Keramat ini Alvin juga yang bikin. Terus ada, wah ini nih film favorit kita semua tahun 2022 ya. Ngeri-ngeri sedap. Gokil. Alvin juga yang bikin. Ini film favorit gua tahun 2022 juga, Like and Share dong, gila. Jadi intinya ini mah lu semua yang bikin semua film Indonesia. Beberapa doang. Beberapa, tapi kayak semua ya yang kita tonton ya. Gimana menurut lo tahun kemarin film Indonesia? Sebenarnya kalau pertama kali dapat job poster gitu kan kita nggak tahu ya film ini hasilnya kayak gimana, terus itu penontonnya berapa gitu-gitu. Mengejutkan pas nonton semuanya banyak yang keren-keren banget sih. secara konten, secara teknis semuanya tahun 2022 termasuk yang terkuat sih. Langsung aja lah, film yang paling lu suka apa? Film Indonesianya dari 2022. Film Indonesia ya. Like and Share gue suka, Ngeri-ngeri Sedap, Pengabdi Setan yang Komunian gue juga suka. Yang posternya nggak lu bikin? Ada nggak? Yang posternya nggak gue bikin ya? Mungkin Nana kali ya. Before Now and Then. Mantap. Itu kenapa itu nggak lu yang bikin juga? Belum rezeki Karena gue nggak dikontak. Iya. Cuman karena kita ngomongin poster nih ya, dan kebetulan bikin poster film-film yang tadi disebut ada di sini, sekalian aja lah kita tanya ya. Sebenarnya ada artinya nggak sih asli di balik poster-poster itu ya? Soalnya kan poster mau nggak mau bahan promosi pertama, bener nggak sih yang paling dilihat orang ya? Poster dan trailer sih. Bener, ada dua ya. Karena kan lu nggak bisa lihat film posternya nggak ada muka aktornya nih, nggak seru gitu ya. Tapi siapa tahu mungkin ada sesuatu ya. Ngomongin poster nggak ada muka aktor, gimana kita mulai aja langsung dari poster yang emang nggak pernah ngeliatin muka aktornya ya. Ini Keramat nih. Keramat kalian pasti udah familiar kali ya. Nggak ada muka aktornya sama sekali gitu ya. Karena judulnya aja udah cukup mewakili sih. Orang yang tahu Keramat 1 pasti bakal nonton ini sih. Keramat 2 gitu ya. Dan ini lu yang bikin, Vin. Berapa lama lu bikin poster Keramat ini? Poster Keramat 2 ini salah satu poster yang tersimpel sih. Star Vision sama Mas Monty Tiwa datang ke gue itu, dia udah tahu mau menampilkan apa gitu. Mas Monty bilang nggak mau nampilin si cast-castnya karena yang dijual tuh bukan cast-castnya gitu. Justru yang dijual tuh cerita-ceritanya. Penggunaan si warna merah di sini juga menjadikan benang merah dari Keramat yang pertama yang emang pakai warna merah juga. Terus merah sama kuning nih identik sama si latar ceritanya yang Cirebon gitu sih. Merah kuning itu identik Cirebon ya? Iya. Jadi beberapa visual misalnya kayak Cirebon gitu-gitu itu identik sama warna merah sama kuning. Ternyata konsep ini tuh nyodorin tuh pertama kali Umay Shahab. Dia tuh inspirasinya dari
salah satu shot di film Jojo Rabbit yang ngegantung. nampilin kaki kegantung juga. Aduh itu spoiler sih kalau gue sebutin, tapi ya udahlah ya, kalian nonton aja Jojo Rabbit ya, karena itu spoiler. Oh gitu. Sorry. Tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya udah pada nonton ya Jojo Rabbit ya. Ya udah, pokoknya nonton aja. Scarlett Johansson aja pokoknya. Salahin Umay deh pokoknya. Salahin Umay aja. Bagus juga referensinya, tapi cocok sih, karena emang adegan ini juga ada di filmnya. Di film ya. Gitu. Anyway, filmnya udah 900.000 loh penonton, gokil. Dikit lagi 1 juta penonton. 4 kali lipat dari Keramat yang pertama. Iya. Keramat pertama tuh berapa sih? Berarti kalau nggak salah 200 ribuan ya? Wow. Iya, udah 4 kali lipat. Fix Keramat 3 bentar lagi kan. Iya dong, nggak mungkin nggak. Iya. Trilogi cuy. Akhirnya ya. Tapi nunggu 13 tahun lagi nggak pertanyaan. Iya. Dari Keramat kayaknya sekarang kita lanjut ke poster film yang rame banget orangnya. Nah, apalagi kalau bukan ini nih. Ini nih. Mencuri Raden Saleh. Coba. Oh ini nih. Oh iya. Versi yang mana? Versi yang ini ya, versi yang ada di frame. Mungkin frame di dalam frame. Kalau nggak salah emang ada banyak ya poster Mencuri Raden Saleh ya. Ada beberapa poster yang emang semuanya ngeliatin si karakternya ya di sini ya. Pas pertama kali kita meeting bahas poster, jadi dari 6 draft yang gue bikin, di-approve semuanya. Jadi kata Mas Angga tuh apa tuh namanya, semuanya ini aja semuanya dirilis gitu. Bungkus ya. Karena kan film-film genre fantasi di luar juga menerapkan sistem kayak gini kan. Jadi kayak misalnya Godzilla versus Kong, posternya tuh banyak banget gitu kan. Ternyata tapi kalau di si Mencuri Raden Saleh ini, fungsi 6 poster ini ada fungsinya masing-masing. Cast yang mau ditonjolin, focal point-nya di mana itu beda-beda. Oh gitu. Jadi misalnya di poster yang ini, yang paling menonjol adalah si Iqbal sama Angga kan. Nah ada satu poster lagi yang duduk di truk lah ya. Itu yang ditampilin yang jadi focal point-nya tuh Ari Irham sama Uma Syahab gitu. Yang ini nih. Kalau ini yang focal point-nya si Agni Nihak. Karena dia di center ya, maksudnya di tengah gitu. Itu gunanya buat nyebar ke beberapa tempat yang jadi fanbase militannya tuh di mana gitu. Misalnya di area mana yang militan tuh si fansnya si Agni Nihak. Nah makanya poster yang ditampilin yang ini gitu. Gokil. Gitu sih. Di mana banyak gini haknya apa militannya ada di mana nih? Ada di Priuk nih. Gue nggak tahu tuh kalau itu. Kalau Umay kayaknya di Kemang nih. Iya kali ya. Berarti ini ngaruh sama strategi marketing ya kalau yang tadi lu sebutin ya. Benar. Penyebarannya disesuaikan sama fanbase tiap aktor ini gitu kan. Berarti itu ngaruh sama strategi marketing juga. Bener. Terus respon yang paling gede sih sebenarnya emang ini sih, emang yang versi frame di dalam frame ini gitu. Terus udah gitu gue ngegunain si frame di dalam frame ini buat berkomunikasi betapa berlayernya cerita si Mencuri Raden Saleh ini gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nonton di filmnya tuh ada beberapa kelokan dan twist ternyata ternyata nggak gini gitu kan. Gue inspirasinya tuh dari video klipnya band The White Stripes. Oh iya gue tahu. Ada satu video klipnya judulnya si Seven Nation Army. Iya, karena dia terus ngelup gitu ya. Terus ngelup gitu kan. Desain si logonya ini juga beberapa kali ganti sih sebenarnya. Jadi font ini ya? Iya, font title ini tuh beberapa kali ganti. Dari yang bener-bener heist movie, sudah gitu sedikit playful. Nah, akhirnya yang paling final ini gitu. Tapi oke sih, maksudnya di sini kan D-nya itu frame ya. Iya, benar-benar. Nakal ya. Lukisan banget guys film ini. Ini apa? Lu bikin sendiri fontnya atau? Iya, bikin. Tapi font ini sih, maksudnya inspirasi terbesar gue tuh Saul Bass kan. Saul Bass tuh adalah desainer grafis yang udah bikin banyak motion titling dan poster di luar sih. Kayak contohnya poster Vertigo. Vertigo. Terus banyak sih poster
yang dia bikin. Font lainnya itu adalah rotasi dari si huruf D frame itu gitu. Jadi kalau lu lihat misalnya kalau dilihat lebih jelas ya. Misalnya huruf A ini potongan-potongannya tuh kayak apa kubikel si huruf D-nya itu gitu. Iya. Pokoknya semuanya berawal dari huruf D ini lah ya. Genre heist dan 2 juta penonton pula. Iya, 2 juta penonton lebih ya. Lu menyangka nggak? 2 juta penonton lebih. Enggak sih. Enggak sih, gue juga mengejutkan. Dan ini kan action heist kan. Iya. Jadi untuk ukuran film action ini udah di atas 2 juta udah ini banget. Udah oke banget. Oke banget sih. Gila. Jarang soalnya di Indonesia ya. Habis itu barulah kita kembali lagi ya ke dunia horor duniawi anjay. Tentunya ada ini nih Ibu Pengabdi Setan 2 ya. Komunian ini sebenarnya poster versi apa nih? Versi IMAX ya kalau gue lihat IMAX version dan international poster ya. Nah iya benar. Ini kan ibunya ngadep sini nih ya, miring. Ngadep Sementara kiri kalau ya? gue lihat di poster yang biasanya ngadep depan ya, yang di tangga juga sama, tapi terus pocongnya ada di belakang berdiri. Tapi kalau di sini sujud pocongnya cuy. Jadi Pak Sunil sama Bang Joko kontak gua pagi-pagi waktu itu. Pagi banget nih. Pagi banget sih. Enggak. Sebelumnya malam sebelumnya Pak Sunil bilang. Oh udah Vin, lu ada waktu nggak? Kapan gitu? Ini Bang Joko mau ngomong, mau bicara, mau apa? Ada yang mau dibicarain. Waktu itu gue belum dikasih tahu kalau Pengabdi Setan 2 ini akan tayang di IMAX. Gue emang sebenarnya kan dulu udah ngefans banget ya sama Joko Anwar dan apa? Dulu gue terjun ke film gara-gara nonton film Pintu Terlarang kan dulu. Terus udah gitu pas gue di kontak sama Bang Joko, gue bilang gila, gue ngimpi apa bisa akhirnya kerja bareng lu Bang gitu. Terus udah gitu, ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Terus udah gitu dia ngasih fotonya tuh terbatas. Jadi cuman ngasih foto ibu dan fotonya tuh beberapa angle doang. Jadi foto angle dari depan, samping, dari belakang, sama dari kayak agak low angle gitu deh. Terus udah gitu ada foto pocong sujud, cuman satu angle. Jadi cuman pocong gitu sujud, tapi mukanya ada depan gitu, muka rusak gitu. Terus waktu yang disediain tuh nggak banyak Jadi mepet. Jadi waktu itu gue di kontak tuh menjelang perilisan pengumuman IMAX version ini gitu. Terus udah itu gue kalau nggak salah cuma dikasih waktu 5 hari sampai 6 hari deh. Gue kontak temen gue buat foto kita kayaknya perlu pocong tuh kayaknya nggak cuma satu angle nih gitu. Mengkoordinir untuk foto pocong dengan case pengganti tapi diambil dari berbagai angle 360 derajat. Jadi ada yang ngadep gini gitu, gitu sih. Terus akhirnya ya udah. Kan gue lu ngambil pocong beneran. Ya kali. Iya sih. Terus udah gitu akhirnya ya udah gue ada kayak 2 draft gitu yang ibu dan apartemen dan ibu sama si pocong-pocong ini sujud. Langsung approve, men. Langsung. Iya, terus gue kaget gitu. Anjir. Apa tuh namanya? Film-film lain banyak. Iya, makanya terus udah itu gila. Kok ini langsung approve gitu. Gue di luar dugaan gue lah seorang Joko Anwar yang dengan tingkat kedetailan sebegitu detailnya. Tapi langsung approve visual ini gitu. Gokil. Tanpa terus revisi, guys. Pak Sunil juga bilang baru kali ini nih langsung visual langsung approve gitu sama lo gitu. Oh iya gitu. Tapi ini udah mewakili banget sih ini Pengabdi Setan 2. Kan gue nggak tahu ceritanya. Pas gue nonton adegan pembukanya. Iya. Ini maksudnya kayak gitu terus udah gitu. Wah gila. Pas lah ya. Pas banget gitu. Adegan mukanya semuanya pocong sujud juga. Iya. Gue nggak tahu tuh. Ini lu foto pocongnya dikotorin kan covernya atau digital nih? Digital. Ada yang digital tapi kita ini kasih kopi sama tanah juga sih. Klasik ya. Itu trik. Biar kelihatan kotor ya, kasih kopi ya sama tanah. Kalau lu udah diajakin buat IMAX sih Pengabdi Setan 3 kayaknya. Amin. Iya kan? Amin. Ini pasti ada Pengabdi Setan 3 gue yakin 6 juta penonton. 6 juta penonton. Dan beberapa teka-teki kan belum terjawab gamblang kan di yang kedua. Masih tertutup rapat-rapat itu. Kita tunggu saja lah. Dibilang ketiga ya. Seri pamungkas ya. Boleh nanti kalau lu butuh pocong tambahan di kontaknya gue nanti di film ketiga. Boleh ya. Ntar gue kabarin. Siapa tahu gitu ya. Ada. Siapa tahu ada pose lain selain sujud. Hari ini kayaknya susah nih posenya. Waktunya film yang judulnya tetap ngeri ya. Tapi filmnya nggak ngeri sih.
tapi menghangatkan. Apalagi kalau bukan ngeri-ngeri sedap. Wah, gila. Ini film yang masuk nominasi FFI, dikirim Indonesia juga ya, mewakili Indonesia untuk Oscar juga. Ini menarik sih. Maksudnya ini kan kayak ini semua cast-nya gitu. Iya. Karakter yang ada di film ini gitu, karakter utama semuanya ada di sini gitu. Dan menggambarkan keluarga banget gitu. Ini menurut lu gimana nih proses bikinnya dan apa sih cerita di baliknya gitu? Di brief kan waktu itu sama Ernest, sama Mas Dipa dan sama Bang Bene, film yang sederhana tapi berbicara tentang si kehangatan keluarga gitu. Bener. Walaupun keluarga Batak kisahnya tuh universal gitu. Gue nyoba mind mapping beberapa hal yang subtil di filmnya yang relate ke banyak orang, terutama ke budaya si Batak gitu. Jadi gue ngegunain unsur ini nih, ulos. Ulos itu ada 14 macam ya. Jadi ada ulos ragi hotang, ulos macam-macam deh tuh. Nah ini gue nyoba nampilin ulos sadum. Filosofis di daerah sana tuh ulos yang sadum ini tuh untuk menggambarkan sukacita, kehangatan. Karena kebetulan istri gue orang Batak, terus mertua gue juga Batak juga kan. Jadi ya udah akhirnya gue banyak ini sih, banyak kayak survei nanya-nanya budaya-budaya Batak yang yang nonjol gitu-gitu. Terus udah gitu warna-warna yang yang paling kental di budaya Batak gitu-gitu sih. Di beberapa kesempatan juga dikasih lihat filmnya, rough cut-nya. Terus ya udah akhirnya gue menampilkan ini sih. Jadi di tengah-tengah di fokus cerita si orang tuanya ini Pak Domu sama Mak Domu kayak berantem kayak seolah-olah berantem lah ya. Tapi tangannya di bawah itu tetap pegangan gitu, tetap barengan gitu. Buat ngegambarin si unsur-unsur rekayasa yang pengen diciptain si Mak Domu sama Bu Domu buat ngumpulin keempat anaknya ini. Challenge-nya adalah di sini mereka ini kan harus ngegambarin satu rangkaian gitu ya. Jadi pas foto sesi ini kita akhirnya nempel nih. Jadi ini dari foto lain, si bawahnya ini dari foto lain, terus mereka ini dari foto lain juga gitu. Gitu. Jadi gabungan dari 4 foto deh kalau nggak salah. Kalau digabungin gitu, tangannya ini tuh rada jauh gitu. Jadi akhirnya kita ngakalin, ini yang si padobu-budobunya kita pepetin supaya proporsinya tuh seimbang gitu. Maksudnya kalau secara real lu foto gini kayaknya kurang dapet. Iya, hal-hal kayak gitu baru ditemuin pas foto sesi sih. Iya sih, bener juga ya. Tapi seperti normal sih. Iya. Maksudnya nggak kelihatan kayak direkayasa. Direkayasa ya, iya. Hebat ya ini kekuatan teknologi kita ya. Setelah ini kita langsung ke film produsernya ini. Bener nggak sih? Ada Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah 2. Ya ini film sequel ya. Yang kedua, Cek Toko Sebelah 2 ini agak menarik nih ya. Karena ini kita bakal ketemu sama keluarga yang baru ya. Yaitu keluarga ibunya Natalie. Iya. Jadi di sini Ernest kan kita udah tahu ceritanya bakal menikah sama Natalie, tapi ibunya yang super tajir ini seperti tidak rela ya. Asik. Tapi menarik nih ya ngelihat ini aja ya, tebak-tebakan aja ya. Mereka duduknya di sofa gitu ya. Nih, Natalie sama ibunya. Sementara Ernest dan keluarganya di bawah karena mereka ini miskin terus ini kaya. Iya kan kalau dibilang kayak gitu. Gue pengen tau aja dari bikin poster. Bener sih. Semiotikanya gimana tuh? Iya. Bener sih. Jadi yang paling kentara di kisah ini kan kejomplangan antara keluarga si Natalie sama keluarga si Erwin gitu kan. Jadi emang poster ini menggambarkan status sosial itu sih. Jadi keluarga Natalie duduk di atas sofa dan keluarga si Ko Afuk tiduran di lantai. Posternya miring, kan tampak miring kan. Beda sama yang pertama yang eye level, maksudnya yang lurus. Miring ini buat menguatkan status kejomplangan antara si Ko Afuk sama Natalie gitu. Jadi makin kelihatan. Jadi kayak jauh, jomplang lah si Ko Afuk kan aslinya pengangguran, terus tapi si Natalie kan pengusaha sukses gitu-gitu kan. Tapi si Erwin sama Natalie tetap pengen bergandengan di tengah-tengahnya gitu.
di antara si Natalie sama si Ko Afuk gitu. Cast lain kan tiduran di gitu bawah, kan. di karpet. Tiduran Natalie juga walaupun di atas dia tiduran gitu kan. Itu buat ngegambarin si dua tokoh ini, si Ko Afuk sama ibunya Natalie ini seakan-akan seolah-olah paling tahu apa yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi untuk menggambarkan kekerasan pendirian yang kekeh si orang tua, gue ngegambarin mereka berdua ini posenya beda sama anak-anak mereka. Tembok ini gue pakai hijau. Menurut budaya Cina, menurut Feng Shui itu hijau itu melambangkan kedamaian, keharmonisan, pertumbuhan serta awal yang baru gitu. Jadi ini sih apa tuh namanya, kalau kita lihat di film ini kan karakternya semua karakter itu bertumbuh. Gue ngegambarin itu lewat komunikasi lewat si warna hijau ini gitu sih. Lucu, Vin. Kenapa orang banyak ngecengin orang yang tembok rumahnya warna hijau ya? Iya, hijau miskin ya. Hijau miskin lu. Iya. Tahu tuh. Padahal secara Feng Shui bagus. Iya, secara Feng Shui. Iya. Aduh, kalian ini coba belajar nih. Ini namanya semiotika warna. Sekarang kalau nggak salah berapa jumlah penontonnya terakhir gue cek? 600.000 gitu ya? Udah hampir 800.000. Oh, udah hampir 800.000. Oke. 788. Lumayan lah ya. Sampai detik ini video dibuat ya. Mungkin bentar lagi bakal 1 juta ya. Setelah cek toko sebelah 2, baru nih kita ke film yang sangat gue sukai banget tahun lalu ya. Film yang experience nonton di bioskopnya tuh mantep guys. Apalagi kalau bukan Like and Share. Like and Share ada 2 official poster ya, yang versi duduk ini sama yang versi dia pegang permen berdua yang nutupin mata. Iya, lebih close up ke mukanya itu. Kalau Lisa sendiri dia tampak nyelupin jarinya, 2 jarinya ke adonan roti itu, adonan ragi itu. Sama dia sambil megang handphone yang lagi nyetel video bokep HP jatuh gitu. Video asusila itu. Nah, ini buat ngegambarin ini sih eksplorasi sensual yang dijalani Lisa di filmnya gitu kan. Gue ngebagi 2 part nih, yang atas di atas meja itu ditampilkan lebih terang, lebih gamblang, sama di bawah itu lebih gelap ya. Ini buat ngegambarin sesuatu yang ditonton si Lisa secara sembunyi-sembunyi lah gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya orang ngelihat posternya, runtutannya adalah kita ngelihat ini terus baru ngelihat ke bawah focal point si bokep HP jatuh itu yang sebagai poin salah satu elemen utama di filmnya gitu kan. Sarah ditampilkan memegang permen bentuk mata buat ngegambarin film ini kan berbicara tentang perspektif ya. Diajak melihat point of view dari seorang korban kekerasan seksual. Dari matanya si Lisa kita diajak memandang POV dari seorang yang kecanduan pornografi. Dari Vita tuh adalah korban penyebaran video asusila gitu kan. Seperti kita lihat juga di beberapa adegan shot-shot itu nampilin mata gitu kan. Benar. Jadi kayak misalnya di opening sequence ada si Lisa ngegigit si permen mata ini. Terus ada beberapa ada tas yang menampilkan si tas-tas si mata-mata itu gitu kan. Terus ada shot-shot yang close up ke arah mata gitu, matanya Lisa. Warna background ini aslinya tuh warna orange. Pas kita foto sesi tuh warna orange. Ada adegan si Lisa nyolok jarinya ke arah mulut ikan kan. Gue terinspirasi dari warna ikan di pas adegan itu sih. Gitu. Jadi warnanya agak-agak ini disebutnya salmon sih, warna salmon. Terus di sini di mejanya tuh nampilin makanan-makanan yang identik sama filmnya nih. Kayak misalnya si botol isi ragi terus udah gitu permen bentuk mata, terus udah gitu si cake ulang tahunnya Sarah gitu-gitu ditampilin sih. Nah, menarik nih kalau ngomongin cake ulang tahun. Karena lu bikin lagi ya satu lagi posternya yang isinya cuman cake ulang tahun. Nah, iya. Ini maknanya lebih dalam. Ini cobalah kalian pasti tahu lah ya, udah gede semua. Atau harus dijelasin? Bisa nggak nih lu cerita nih? Ini harus tahu nih, siapa tahu ada yang salah kaprah gitu ya. Fan art ya. Jadi bukan poster utama, tapi
akhirnya responnya tuh luar biasa rame. Rame, Beberapa produser juga ngontak gua. Yang marah-marah juga rame, cuy. Yang marah-marah ya. Sebenarnya yang marah-marah lebih banyak hatersnya Arawinda sih. Dari pas teaser poster udah marah-marah mereka. Inspirasinya adalah dari kata-kata Devan. Dia ngajak si Sarah. Dia kan bilang aku akan membuat 18 tahun kamu tak terlupakan gitu kan. Nah, gue mencoba memvisualkan adegan itu dan kata-kata itu ke bentuk si poster ini gitu. Gue mau menampilkan kekerasan seksual yang berlatar di perayaan ulang tahun 18 tahunnya si Sarah ini gitu. Jadi makanya si kue ulang tahun ini kelihatan berantakan. Cherry sebagai pemanis yang di atasnya ini udah jatuh ke bawah, udah koyak lah ya, udah rusak lah gitu. Dan si koyakan kuenya ini membentuk seakan-akan semiotik seperti genital wanita mengalami kekerasan seksual gitu ibaratnya kasar lah. Sekelilingnya juga udah bukan pink lagi, jadi agak kebiruan gitu untuk memperkuat si kesan si kekerasan seksual itu sih. Pas foto sesi, jadi gue bikin beberapa tahap nih dari yang belum ada si selai stroberinya, terus sampai bener-bener rusak gitu. Tapi pas gue lihat, terus gue konsultasi sama teman gue si Tepi, dia bilang kayaknya terlalu kasar untuk menampilkan darah yang sebanyak itu gitu. Jadi akhirnya gue mencoba memilih foto yang si darahnya tuh selai stroberinya itu nggak terlalu banyak gitu sih. Karena itu visualisasinya ke sana ya. Tetap, maksudnya gue pengen tetap kelihatan walaupun dark, walaupun kasar, tapi tetap sweet gitu, tetap manis gitu. Terus lu sadar nggak? Jadi hotel yang tempat Devan ngajak si Sarah itu dari awal itu bertahap tuh. Jadi dari hotel yang bagus, hotel yang menengah, sampai terakhir yang itu hotel yang agak busuk banget gitu. Iya, yang awal itu kayak single bed tapi 2 gitu. Terus kamar mandinya kayak transparan, masih bagus lah ya, masih bagus. Ini sih kayak ngegambarin kekerasan dan pelecehan yang diterima si Sarah dari bertahap gitu, dari awal yang manis-manis dulu kayak si kue ini, terus makin lama makin kasar gitu, makin biadab gitu. Itu sih. Wah, gila. Filmnya Gina ini emang kebanyakan semiotika ini. Gue sempat bikin kemarin sama Rasid video teori-teori yang terjadi di film itu. Masih ada lagi nih yang ketinggalannya. Semoga aja filmnya cepat tayang di OTT ya, biar orang-orang banyak lebih tahu sih film ini. Soalnya penting sih. Isu yang diangkat juga penting gitu, dan semua orang kayaknya harus tahu deh. Mantap sekali ya, gila udah 6 berarti ya tadi ya. Udah nggak kerasa ngebahas 6. Udah kelar ya? Iya, bahas 6 film yang posternya semua dibikin sama Alvin, dan cerita-cerita, teori-teori asik dan arti-arti di dalamnya gitu ya. Dari 6 ini most favorite lo apa? Gue paling dalam mind mapping gue di like and share sih ya. Like and share ya? Like and share, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya? Mencuri Raden Saleh. Wah, semua dong. Iya, semuanya sih harus sebenarnya. Gue apa tuh namanya? Tapi gue ambil kata-kata pertama tadi lagi aja. Dan untuk tahun ini gimana nih? Project? Kebanyakan horor Wah, udah kisi-kisi tuh. Ini akan banyak horor ya. Oke. Ada Mangku Jiwo 2. Ada Kansap, ada Petualang Sherina 2. Mantap. Terus ada beberapa film yang belum boleh disebut sih. Oh, Budi Pekerti juga. Budi Pekertinya Regas Banu Teja. Oke. Akan seberwarna 2022 sih. Mantap. Kalau gua rasa. Kita tunggu aja lah ya kejutan-kejutannya. Tahu-tahu yang bagus-bagus pas kita cek lagi, wah ini si Alvin yang bikin Amin. Ya udah kalau kayak gitu Vin, thank you banget. Nanti mungkin kita bakal ketemu lagi lah ya. Dan di film-film selanjutnya nanti gue mau nebak-nebak lagi nih film-film 2023 yang dibikin sama Alvin posternya. Dan jangan lupa kalian juga bisa follow Alvin ya, ada di IG, silakan. Kalau pengen lihat koleksi film Indonesia yang posternya dibikin Alvin ya, ada di sana ya Vin ya. Nggak apa-apa, DM aja.
Dan Mas, jangan lupa mau dibikin. jangan lupa nonton film Indonesia di bioskop. Betul, itu paling utama ya. Apalagi kalau enggak ya kayak gitu. Oke lah, seperti kata poster film Like and Share, jangan lupa untuk subscribe juga Cinecrip ya. Like, share udah jelas gitu, dan kalian bisa follow IG sama Twitter Cinecrip juga, dan sekali lagi follow IG-nya Alvin ya, ada di @alvinharis bukan? Iya, benar. Silakan untuk pengen tahu lebih banyak poster Alvin yang bikin tahun ini. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye.